Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di Kamis malam Jumat di akhir April ini kita bertemu kembali di acara live talk show Bincang Hati bersama Parenting dengan Hati dengan saya Devi Rahmadana dan saya Hani Siti Nuraini. Oke. Malam ini kita akan membahas, ini judul kemarin yang sudah pernah dibahas ya, cuman karena terkendala mati lampu. Malam ini kita coba diskusikan lagi, kita bicarakan lagi terkait rumah, tempat untuk pulang atau tempat untuk terluka. Tempat terluka ya. Kenapa nih kita ngambil? Nah, kenapa kita dari kemarin tuh pengen bahas tentang ini? Karena kita sebagai ya namanya keluarga gitu ya, tempat kumpul kita itu kan rumah ya. Rumah itu tempat keluarga itu kumpul, ayah, ibu, anak-anak gitu. Nah, di sini terjadilah interaksi ya, interaksi antara suami istri, interaksi antara ayah dengan anak-anak, ibu dengan anak-anak, anak-anak dengan sesama anak-anak. Nah, dan interaksi ini kan ya namanya sesama manusia gitu ya, walaupun saudara-saudara, saudara kandung, tetap saja butuh usaha untuk interaksi ini bisa memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus gitu. Nah, ketika interaksi ini bagus terjadi antara orang tua dengan anak, dengan saudara-saudara di rumah gitu. Rumah akan terasa menyenangkan, hangat gitu ya. Nyaman gitu kan, sehingga ketika anak-anak ini pergi keluar mereka kangen untuk pulang ke rumah gitu, semangat ingat pulang gitu. Gampangnya gitu, ingat pulang gitu. Jadi pergi sekolah ingat pulang gitu, lapar ingat pulang, ketika atau sedih ingat pulang, suami pergi kerja, beres kerja ingat pulang gitu. Bukan nongkrong di mana dulu gitu. Boleh sih, boleh ya boleh gitu, gitu kan, nggak pulang-pulang gitu. Nah, atau malah menjadi tempat yang panas gitu, tempat yang mau pulang tuh malah mikir, aduh mau pulang ngapain lah gitu. Kayaknya makin letih katanya kalau pulang gitu makin ya. Mumet gitu, makin gitu, makin ribet gitu kalau pulang itu, makin berisik kepala nih gitu. Karena isi rumah tuh ya marah-marah, bentak-bentak, tidak dihargai, tidak ada rasa kasih sayang, banyak kerjaan lagi di rumah, ya. Kerjaan lagi, pulang-pulang cucian numpuk gitu kan. Kan ada tuh suami pulang, istrinya seharian di rumah gitu kan, pulang-pulang cucian masih berantakan, cucian piring masih numpuk gitu. Kamu di rumah ngapain ya? Padahal kerjaannya banyak. Selain rajin. Ngurus anak tuh gitu banyak banget. Ya, tapi kasusnya beda-beda lah ya. Karena ada juga yang sebenarnya belum punya anak gitu kan, tapi di rumahnya emang nongkrong aja seharian gitu. Santai, menikmati apa status sebagai pengantin baru misalnya. Nah, apalagi ketika rumah itu sudah berisi dengan anak-anak gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah interaksi yang benar-benar harus mendapat perhatian penuh dari orang tua. Bagaimana interaksi ini bisa berjalan dengan bagus sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus juga, hubungan yang hangat antara adik kakak, antara ayah ibu dengan anak-anaknya. Nah, ini yang fenomena yang coba kita kupas, karena kita sangat banyak melihat gitu ya, dan sebenarnya kan di rumah kita juga ada kejadian-kejadian gitu juga gitu kan, yang kemarin itu kan yang dua anak eksistensi ngapit anak kasih sayang kekencet di rumah gitu kan. Gimana lah itu perasaannya dia gitu, dibully atas bawah gitu sama kakak dan adiknya gitu, kompak kan gitu kan, ngerjain yang satu gitu. Nah, itu tentu butuh kejelian dari orang tua untuk mengamati, oh ternyata ada sesuatu yang begini nih di rumah ya.
ini kita harus ambil sikap nih, kita harus ngambil tindakan nih supaya tidak berkelanjutan gitu kan. Karena yang namanya si adeknya ini kan memang luar biasa. Dia pandai terlihat menyenangkan di depan orang. Jadi orang berasumsi sama dia not guilty, dia memang cute gitu. Ya, Karena dia sedang berstrategi. rata-rata bayi kan memang gitu ya. Yang disalahkan tuh kakaknya gitu kan. Padahal dia berstrategi ya kan. Lakunya dia. Seru. Nah ini kalau orang tua gajil emang bakal ada akhirnya yang terluka Itu gitu. tanda-tanda orang yang cerdas. Iya, itu tanda cerdas memang betul gitu kan. Potensinya itu keluar. Cuman kan ya itu dia orang tua harus paham nih, ini anak ini cerdas gitu kan. Jangan sampai kecerdasan si anak ini malah membuat orang tuanya tertipu gitu kan, sehingga kakaknya malah tercederai gitu kan. Malah Lucunya waktu aja Bastidnya itu biasa dia terlihat manis, gitu dia baga depan kakaknya lagi kena bunyi sama dia berbaga langsung ternyata Umi ada di belakang, langsung bingung dia ketahuan deh. ya model-model beginilah ini memang masih kecil-kecil ya, tapi kalau udah besar-besar nanti kan lebih Bahaya tuh lebih nanti serius main- lagi main situasinya victim, gitu ya kan. kan? Situasinya lebih serius lagi, cederanya lebih parah lagi gitu, terlukanya lebih parah lagi, sakit hati lebih parah lagi. Nah ini yang kita pengen coba kupas malam hari ini, kenapa hal-hal ini bisa terjadi gitu ya. Nah situasinya kita sudah pahami nih, kenapa kita bahas ini. Nah tentu pertanyaan selanjutnya adalah siapa nih yang paling berperan di rumah dalam mengelola interaksi ini? Orang tua, Ayah atau ibu? ibu, Ibu, berarti ayah bebas, bebas tugas lepas. ayah dan ibu. Tapi kan tadi kan udah dibilang orang tua kan dua-duanya. Berarti ya nggak ada yang lebih, porsinya nggak ada yang lebih gitu ya sebenarnya. Ayah dan ibu benar-benar punya porsi yang sama gitu, punya tugas yang sama. Walaupun misalnya ayah jarang di rumah, misalnya gitu kan. Ibu yang lebih sering di rumah, ibu yang lebih sering interaksi dengan Ya, anak-anak. banyak. Ya. Nah, ayah kan sibuk mencari nafkah. Idealnya kan gitu kan. Idealnya gitu. Tapi kan sekarang banyak juga ayah mencari nafkah itu di rumah gitu kan, work for home gitu kan. Kerjanya di laptop doang di rumah. Nah, mungkin Gitu. sekarang zaman eksploitasi wanita malah wanita yang keluar rumah. Ada Ya, juga kan? gitu ya, ya mau kondo, mau kondo, yang suaminya tuh di rumah aja. Tapi ya apa ya, ada beberapa fenomena tuh gila tuh. Emang si istrinya tuh yang Nggak bisa diem. bukan emang gimana ya? Dia saking bucinnya atau gimana? Emang dia pengennya tuh suaminya tuh santai aja di rumah gitu. Maka terjadi fenomena salah satunya kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Salah satu emang karena emang si pihak perempuannya ini saking bucinnya sama si laki-lakinya ini, sama si suaminya ini, Karena pengaruh emansipasi. ya itu juga gitu, ada pengaruh itu juga gitu. Jadi pengennya tuh dia yang bekerja, dia yang penghasilan uang, terus Kan dia dia pengen yang nggak mau ngurus anak, capek lah ngurus anak. malah nggak mungkin itu juga, itu banyak pengaruh-pengaruh juga ya. Karena kan itu menguras emosi sih kalau ngurus anak. Ya, Ada juga ya kemarin Umi mendengar di mana ya kemarin ya ada temen cerita di luar lah daerah Timur Tengah itu, jadi dominasinya itu memang si istri itu di rumah tok cuman ngurus anak saja. oh Jadi memang suaminya memang mencari nafkah, suami betul-betul diservis istrinya di rumah tuh. Tapi yang dengar cerita itu wah shock banget, dengar orang baru pulang haji kalau nggak salah dia cerita begini gitu kan. Dan dengar memang kulturnya di sana begitu. Jadi ketika suaminya di rumah, suaminya yang masak, suami yang bersih-bersih segala macam sampai dia yang cari nafkah. Memang istrinya itu tok ngurus anak saja, urusan anak, belajar mengajar dan segala macamnya itu dominasi istri. Nah, untuk urusan rumah tangga kepatur di negeri Timur Tengah kalau nggak salah, tapi Umi lupa. kalau Daerah di mana? Arab sih rata-rata emang masih seperti itu gitu, karena kayak Arab Saudi itu kan sampai 10 tahun terakhir itu aja kan wanita nggak boleh bawa mobil sendirian keluar rumah. Jadi emang secara nggak tahu ya dari tahun berapa emansipasi wanita itu udah sangat kuat masuk Indonesia. Wanita bekerja keluar, nah sampai kondisinya sekarang itu, ya itu tadi ketika pengen dianya yang bekerja terus malas di rumah, akhirnya ya udahlah biar suami aku aja yang di rumah yang ngurus anak.
dia juga kayaknya lebih senang tuh ngurus anak gitu kan. Apalagi Pokoknya kalau mungkin istrinya dominan ya. eksistensinya kuat gitu Eksistensinya kan. kuat. Suaminya nahu. Kayak tenang suami nahu. Ya nggak gitu juga kali, Nggak nggak juga. fonisnya nggak begitu ya gitu. Iya. Nah, tapi ya, kadang ada juga yang memang belum punya anak gitu, memang suaminya tuh di rumah aja gitu. Main game gitu, mabar, pakai HP segala macam gitu. Emang inginnya si istri itu yang memanjakan suaminya gitu. Jadi lu santai aja lah di rumah biar gue nyari duit gitu ya sebetulnya kan. Nah, ini akhirnya kalau udah model kayak gini kan, ya secara hubungan suami istri ini memang sudah pasti terganggu lah kalau modelnya seperti itu. Apalagi ketika sudah memiliki anak di rumah gitu. Berat tuh pasti beban istri ya. Maksudnya nyari nafkah iya, ngurus anak iya. Pasti apa ya, khawatirnya di situ ada baby blues lah segala macam karena letih. Dia lama-lama pasti letih. Di satu sisi mungkin dia senang membahagiakan suami seperti itu, tapi pasti ada titik jenuh tuh. Pasti letih. Ya. Nah, kita lihat nih gimana misalnya nih seorang ayah, ya kita baca di bahasa yang normal dulu ya, seorang ayah yang sering keluar, yang jarang di rumah, apalagi di kota-kota besar itu kan, sebelum subuh tuh udah berangkat gitu, sebelum subuh udah berangkat, anak masih tidur. Pulang-pulang, anak udah tidur. udah lewat gitu. Isya, malah jam 9, jam 10, apalagi mungkin kota Jakarta ya. Sampai kantor, sampai rumah, perjalanan. anak udah tidur lagi gitu. Jadi emang ada waktu ayah di rumah, anak di rumah, tapi anak-anak tidur. Jadi sepanjang minggu tuh nggak ada ketemu ayah sama anak. Gitu. Lalu yang ngurus anak-anak sehari-hari, katakanlah ibunya di rumah saja gitu, yang ngurus anak-anak gitu kan. Ya pokoknya ibunya yang ngurusin mandinya, makannya, masak untuk makan anak, bersihin rumah segala macam gitu. Lalu akhir pekan ayahnya libur, bisa ketemu sama anak. Nah, karena ngerasa bersalah seminggu nggak ada interaksi sama sekali sama anak ini manja, gitu kan? Apa kata anak diiyakan, gitu kan? Apapun anak minta diiyakan, yang selama ini dilarang sama ibunya pun dibolehkan sama bapaknya, gitu. Nah, ini kayaknya sepele, tapi ini menjadi bibit-bibit. Ada yang terluka. Gitu. Pemberontakan juga itu di situ. Ya. Bibit-bibit pemberontakan juga nanti. Pertama, suami istri pasti akan jadi ada selisih paham, gitu, ya, kan? Karena nggak sevisi. Beda pandangan, gitu. Katakanlah misalnya yang sepele aja lah, makan permen gitu kan, sama ibunya anak nggak boleh beli permen, sama ayahnya dibolehkan. Nah, ini antara ibu sama ayah aja sudah peloton-pelototan misalnya gitu kan. Lalu udah nggak seia sekata ya dari hal yang kecil. Lalu si anak melihat, ternyata si ibu nggak ada bargaining powernya gitu. Yang punya power itu ayah gitu kan, karena ayah yang pegang duit. Nah, itu tuh sudah membuat terjadi luka, baik itu di ibunya ataupun di anaknya sendiri gitu. Terjadi penyimpangan pemahaman di diri anak. Ya kalau sudah terjadi penyimpangan ya artinya secara mesin hati sebenarnya sudah terjadi kerusakan, terluka sebenarnya gitu. Walaupun dia merasa sedang fine-fine saja. Dari hal yang sebenarnya sepele gitu. Nggak mencoba bukan menyalahkan ayah yang jarang ketemu sama anak rumah, enggak gitu. Karena kadang memang kondisi memaksa seperti itu gitu. Bahkan di masa para sahabat juga kan para kaum laki-laki itu pergi berdagang itu sampai berbulan-bulan gitu kan. Baru ya artinya si anaknya nggak ketemu sama ayahnya nih. Nah, artinya memang ada peran besar dari ibu untuk menjaga hati anaknya. Nah, yang lebih utama lagi itu adalah mensinkronkan antara ayah sama ibu. Itu yang lebih penting sebenarnya gitu. Misalnya ketika ayah pergi gitu kan, lalu anak menanya, "Bu, ayah kenapa sih pergi terus?" gitu. Terus dijawab sama ibunya, "Salah bapak nih." Salah ayah nih gitu. Ya, di situ mindset anak langsung yang bapak ini nggak betah di rumah. Bapak ini nggak senang di rumah. Bapak ini kelayapan terus. Padahal dia sedang berjuang untuk mencari nafkah gitu kan. Ya katakanlah nggak kerja kantoran, kayak ngojek aja lah sekarang itu kan memang gila-gilaan kerja mereka tuh. Ada yang berangkat sebelum subuh, pulang tengah malam gitu, ketemu anak cuman
Iya. ala kadarnya gitu. Itu pun belum tentu cukup istilahnya Walaupun jatuhnya masih kan. Kadang-kadang nggak sesuai ketat juga sekali setorannya gitu gitu kan. Nah, Lelah lah istilahnya di keliling-keliling. nah, ketika si ibu, si istri ini tidak mampu menjaga hati di rumah, yang terjadi malah pertengkaran gitu. Nah, ini yang maka suami istri itu memang benar-benar harus apa ya? Ya komunikasi lah, ya ngobrol gitu. Nah, gimana nih pandangan Umi gimana? Memang dalam keluarga itu suami sama istri itu harus satu kata. Satu kata dalam rules terutama ya. Karena ini yang penting sebenarnya. Kenapa? Agar tidak ada kebimbangan pada anak. Misalnya tentang tadi aja, makan permen aja gitu kan. Kalau tahu ibunya biasa di rumah, terus seandainya dia berkomunikasi sama suaminya, anak-anak nggak dibolehin makan permen, misalnya cuman boleh weekend, misalnya permennya, itu harus disampaikan sebenarnya hal yang kecil seperti itu. Kenapa? Jangan sampai nanti itu dijadikan celah bagi anak. Jadi ada tipikal anak, apalagi anak-anak yang cerdas ya, dia modalnya gini nih, aku nggak boleh nih sama ibu untuk makan permen, sama ayah boleh. Jadi dia nanti akan mencari celah. Ketika dia ada keinginan, dia nggak akan ngomong sama ibu, tapi ngomongin sama ayah, karena tahu ayah pasti golkan. Walaupun itu rule sama ibu nggak boleh. Nah, ini nanti jadi bibit-bibit pertengkaran ke depannya. Hati ibu terluka karena dia merasa tidak dihargai. Selama ini padahal dia yang di rumah, dia yang ngurus anak. Tapi kok sang suami gitu kan, dengan seenaknya saja gitu, jarang di rumah, tapi membolehkan rules yang sudah dia usahakan untuk ditegakkan gitu. Itu bukan mudah gitu menegakkan hal-hal seperti itu ya. Ketika dia ada celah, yaudah nanti kalau ketahuan orang tua ini tidak kompak, anak akan mencari celah lagi dengan yang lain. Misalnya dengan rules yang lain lagi, menonton TV-nya misalnya. Tahu ibunya nggak akan ACC, langsung minta ke ayahnya. Nanti ayahnya oke-oke aja, nanti ibunya tersinggung lagi. Yang kena marah akhirnya anaknya. Kenapa mintanya sama ayah, dibentak lah anaknya, misalnya karena emosi segala macam, terluka pula anaknya kan. Nah itulah yang nanti ini jadi bibit-bibit yang akan menciptakan kondisi yang tidak nyaman nanti di rumah ya. Kenapa? Yaitu kita harus satu kata, suami dan istri, untuk meluruskan atau menegakkan aturan-aturan yang berada di rumah. Kenapa? Kalau mereka satu kata, anak juga istilahnya jadi bisa nurut sama kita. Nah, kalau misalnya dibiarkan terus-menerus diberi cerah seperti itu, lama-lama nanti anak tidak akan mendengarkan apa kata ibunya. Ketika ayahnya tidak di rumah, ibunya berkata A, B, C, D, dia nggak akan dengar, Dia nggak akan respect, semua gitu ya. tidak akan ada Nggak respect direspon. kepada orang tuanya, kepada ibu ya terutama, tidak akan ada rasa hormat kepada ibu, tidak akan didengar apa yang ibunya bilang, karena ketika dia tidak mendengar pun ayahnya nggak akan marah gitu loh, dia akan dibolehin aja sama ayahnya. Dan di situ nanti benih-benih ketidakharmonisan rumah tangga bakal muncul gitu. Jadi memang komunikasi ini yang utama. Walaupun itu hal-hal yang kecil ya disampaikan saja gitu. Oh, ibu bikin rules no hari ini, atau ibu bikin rules di rumah mulai hari ini anak-anak boleh nontonnya pada asar misalnya gitu. Itu disampaikan. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rules, itu bisa ditegur, bisa diingatkan, atau bisa langsung di shutdown aja gitu kan, karena mereka sudah tahu kan konsekuensinya apa. Kita nontonnya habis asar kan, sekarang jam berapa, tolong dimatikan. Itu ketika ibu bilang, kalau ayahnya satu kata dengan ibunya, ketika ibu sampaikan itu ke anak-anak, mereka langsung ambil remote, matikan TV-nya. Nggak akan mereka berani untuk melawan lah istilahnya ya, atau memberontak, karena sudah kesepakatan bersama, ibu dan ayah sudah kata, rules bisa dijalankan dengan baik di rumah gitu. Itu terhadap hal-hal yang lain juga begitu, misalnya tentang belajar, misalnya tentang berkunjung ke rumah sahabat atau ke rumah teman gitu. Seperti itu nanti ketika mereka ada di luar pun tidak di rumah, terus akan mereka tetap jalankan gitu. Seandainya ibu dan ayah seia sekata dalam rumah gitu. Nah, kalau misalnya berbeda ayah dan ibu, ini kan juga munculkan peluang anak belajar berbohong juga gitu kan. Ya itu walaupun itu sama ya kejadian, walaupun anak berusia di bawah usia TK. Jadi ini ya bisa dibilang kita apa istilahnya, jangan disangka ya
ada banyak orang tua, banyak ibu berkata bahwa anaknya masih kecil belum bisa dibilang. Jadi diikutin apa maunya, mau HP, mau apa. Sebenarnya tidak seperti itu. Anak ketika sudah duduk pun, kalau kita konsisten, apalagi suami dan istri sekata tentang apapun itu. Nah, ketika dibilang anak walaupun usia di bawah TK gitu ya, dia pengen HP, ketika ibu bilang tidak, ya tidak, dia akan nurut gitu. Jadi ya istilahnya disclaimer, anak kecil itu belum bisa dibilang itu salah. Yang betul itu anak kecil itu bisa dibilang kalau orang tuanya konsisten. Satu Nah, karena kata. itu kepercayaan diri anak muncul kepada orang tuanya ketika orang tuanya konsisten. Ya kalau orang tuanya nggak konsisten dia nggak akan percaya. Jadi ketika dibilang jangan main HP kata ibunya, karena ibunya nggak konsisten sama dia nggak akan denger itu. Dia akan main aja. Nah itu maksudnya gitu. Yang tadi Epi bilang kepotong sama Umi tadi. Anak tuh jadi berpeluang berbohong juga gitu. Betul, Misalnya, betul. Boleh kok sama Umi gitu. Dia ngomong ke abinya gitu kan, boleh kok sama Umi gitu. Benar nih, benar, padahal enggak gitu kan. Karena dia nganggap abinya aja yang penting dia minta gitu, dia nggak penting gitu. Apalagi kalau di rumah nggak cuma keluarga inti ya, misalnya ada eyangnya, ada mbahnya gitu kan. Makin recok lah. Boleh kok sama mbah, Dia boleh minta kok ke sama eyang. semua. Sampai akhirnya mbahnya kuala. Soalnya kita juga ada juga pengalaman kayak itu, terutama bagi ya kalau misalnya kita tegur terus dia bilang boleh kok sama eyang, boleh kok sama mbah, saya tinggal balikin lagi aja. Ya, Yang harus segera jadi, dicek, iya itu langsung di-cross-check, kita ya. cross check, langsung kita apa yang boleh, yang Balkis turutin Umi atau eyang. Nah ketika Balkis anak siapa? Anak Umi. Berarti itu kalau Umi bilang tidak berarti tidak, walaupun kata eyang boleh, tapi kalau kata Umi tidak berarti tidak. Itu untuk aturan-aturan yang prinsip ya. Tapi kalau misalnya nggak prinsip, yang bolehin, oke nggak apa-apa gitu, kita nggak kasih lah, apa-apa gitu. gitu. Ya, Toh dia juga cucu eyangnya. betul, kesayangan eyangnya juga kan. Hanya saja untuk hal yang prinsip memang itu harus ditegaskan gitu. Nanti abis itu ya kita komunikasi juga sama yang Balkis sebetulnya nggak boleh yang kayak gini nonton jam segini. Kadang ini juga ya, yang sama Mbak juga konfirmasi. Belakangan ini sering juga nanya, anak-anak hari biasa boleh nonton gak Han gitu, nanya ini sama Uminya kan. Dimarahin sama Uminya. Umi nggak marahin, cuman mereka Umi tegur gitu depan yang mamanya kalau mereka nonton di jam yang tidak semestinya. Umi tegur, siapa yang bolehin gitu kan. Nggak tahu Mbak gitu. Umi kan udah bilang rulesnya gimana, walaupun yang bolehin, kalau kata Umi enggak berarti enggak ya, dimatikan gitu. Akhirnya ya itu jadinya alhamdulillah jadi komunikasi semakin terjalin dengan baik sebenarnya. Jadi eyangnya sama mbaknya jadi nanya nih, boleh jam berapaan ya, remote-nya disimpan di sini apa gitu. Seru juga sebenarnya hidup bersama dengan eyang dan mbah itu ya. Kita juga belajar banyak tips dan trik jadinya untuk anak-anak juga. Ya alhamdulillah lah. Pandai-pandai kita aja lagi. Nah, jadi ketika ayah dan ibunya tidak sekata gitu ya, punya pandangan masing-masing, punya pendapat masing-masing, ini akan menjadi bibit-bibit peluang terjadi pertengkaran di masa depan, peluang menjadi anak ada yang terluka atau malah ibunya yang terluka atau ayahnya yang terluka gitu ya. Nah, lalu ada juga kasus yang begini, anak pertama, anak pertama tuh kasus luar biasa. anak pertama gitu ya. Apalagi anak pertamanya yang mandiri gitu kan, yang dari usia 3 tahun tuh sudah bisa diskusi, bisa dikasih tahu, bisa dikasih perintah, bisa kerjakan amanah segala macam gitu. Di usia 5 tahun orang tuanya lupa kalau anaknya masih kecil. udah bisa hidup sendiri lah gitu. Udah Keenakan saya. dia gak dewasa aja udah gitu, gak perlu sayang lagi, dia udah dewasa gitu. Jadi sering terjadi juga gitu. Sementara si anak masih di usia yang Butuh banyak pengen kasih dipeluk, sayang. pengen diajak ngobrol, pengen dipuji-puji orang tua, pengen dimanja-manja. Tapi dia nggak dapat karena orang tuanya sudah Ngerasa dia merasa sudah dia mandiri. dewasa, sudah nggak perlu lagi itu gitu. Apalagi kalau Saking mandirinya ya. udah punya adik gitu ya. Nah, udah sibuk lah ngurusin adiknya gitu kan. Kakak kan udah besar, udah pintar, udah dewasa segala macam gitu. Masa masih masih merengek-rengek kayak anak bayi gitu, masih berharap digendong-gendong juga gitu. Nah, ini sering terjadi nih. Akhirnya
terlukalah si anak gitu ya, yang dia berharap kasih sayangnya, mesin hati kasih sayangnya itu dipenuhi oleh orang tuanya, ternyata dianggap dia dicukupkan hanya dengan eksistensinya gitu. Lalu terlupakan masalah kasih sayang. Kemarin tuh sempat ada satu konten itu, jadi si anak pertama ini cewek, terutama anak cewek yang biasanya ya, anak pertama kayak gini nih ya. Si anak ceweknya ini sedang ngambek sama abinya, ngerasa kurang diperhatikan. Tapi ternyata nasihat abinya adalah, kakak kan sudah dewasa, sudah besar gitu. Karena umur sekitar 13-an lah paling ya, mau balik lah. Gitu. Seumur Balkis. Kakak kan udah jadi kepercayaan di rumah. Malah itu gitu nasihatnya gitu loh. Abi lihat itu tuh gak sanggup, gak tega langsung udah mati ya. Ganti langsung gitu. Ini anak lagi butuh kasih sayang, malah eksistensinya lagi yang dihajar terus gitu. Ini kalau emang kayak gitu penanganan di rumah, ya itu yakin lah. Jadi gitu. beban jadi sama dia. Malah jadi beban bagi aku anak. jadi kakak itu ternyata nggak disayang lagi, Nggak gitu diperhatikan ya. gitu, nggak dipedulikan. Justru gitu. malah aku yang harus memberi perhatian, padahal aku butuh disayang gitu. Iya gitu. Jadi ya Allah gitu. Ngeliat banyak, dan apalagi dia sering cerita ya. Teman-teman tuh pada kaget loh gitu. Kenapa? Ngeliat Dijah bisa ngobrol santai sama Api. Emang kenapa? Mereka nggak bisa, Bing. Hah? Nggak bisa mereka tuh. Nggak bisa ngobrol sama bapaknya tuh nggak bisa gitu. Jadi serasa asing ya. Serasa asing gitu. Kenapa? Karena sama ayahnya itu di strength terus, disiplin terus, tegas-tegasan terus gitu. Pokoknya ayahnya jadi bad guy lah Jadi istilahnya. perintah gitu. Nggak ada yang kasih sayang, itu nggak ada gitu. Jadi ngeliat ayah itu seperti yang sosok tembok tinggi yang nggak terjangkau gitu. Jadi mau ngobrol pun adalah udah males lah. Gitu. Takut juga dia mungkin mau ngobrol tuh. Takut juga mungkin Takut gitu. ditolak, takut nggak didengar. Malah dimarah-marah misalnya gitu kan. Diprotes aja gitu. Nah kalau udah kayak gini kan gimana anak mau pulang gitu ke rumah gitu. Takut gitu mau pulang ke rumah gitu. Justru kan anak itu sama orang tua itu harusnya jadi sandaran ya. Jadi ketika anak di luar sudah menghadapi berbagai macam ya dilema kadang ya, berbagai macam masalah di luar gitu, dia pulang ke rumah itu harusnya rumah itu menjadi tempat yang nyaman buat dia gitu kan, bisa dia tempat berbagi ketika ada kesedihan di luar. Nih kayaknya kejadian ini juga baru terjadi nih sama Asma ya, ketika Asma lagi ada problem gitu kan, dia nyampe di rumah dia cerita A B C D gitu kan, terus ini aja lah, baru cerita kemarin ada organizer dia, nah dipinjam kawannya, ternyata pas dikembaliin ke dia kondisinya rusak gitu kan. Jadi dia cerita gitu sama uminya sama apinya, terus kami tanya siapa yang pinjam, teman katanya. Oke, kalau gitu kira-kira bisa nggak dibenerin, kalau bisa dibenerin dibenerin gitu kan, kalau nggak bisa coba tanyain gimana bagusnya. Ternyata dia berani untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan. Jadi dia sampaikan ke temennya, ditengahin sama ustazahnya, terus temennya bertanggung jawab, dibawa pulang, bapaknya benerin, divideokan sama ustazahnya. Iya, divideokan sama ustazahnya, kiriman dari bapaknya kayaknya. Umi ternyata bindernya bisa dibenerin. Jadi ternyata Asma itu karena barang yang dirusak kawannya, dia minta pertanggungjawaban kawannya. Jadi kawannya katanya mau belikan lagi apa gimana, bawa dulu bindernya ke rumah, mungkin ditunjukkan sama ayahnya, dibenerin sama ayahnya, divideokan ke ustazah kirim lagi ke kita. Umi ternyata bisa dibenerin ya, alhamdulillah ustazah. Jadi sebetulnya itu buat Umi ya poin yang luar biasa buat Asma. Dia anak yang eksistensi kasih sayangnya tinggi, tapi dia menunjukkan eksistensinya, bakoknya itu ditunjukkannya bahwa dia bukan orang yang lemah, dia orang yang berani, dia berani menyampaikan apa yang jadi unek-uneknya dia berani menyampaikan apa yang jadi masalahnya dia. Itu luar biasa loh. Kebanyakan orang kan sudah ciut duluan ya. Udah lami, belikanlah lagi binder baru. Itu binder itu baru dibelikan tuh baru beberapa bulan loh, belum sampai 6 bulan. Mana dong bulan-bulan baru nak.
Iya, baru beberapa bulan, belum sampai 6 bulan dibelikan binder tuh. Kok udah jebol lagi, nah kalau udah setahun oke lah. Kalau kayak gini coba dicari solusi. Dan betul, dia ternyata mencari solusi, disampaikan ke ustazanya, sampaikan ke kawannya, minta pertanggung kawan, dan masalahnya selesai. Aku, ya uminya salut. Salut, dia masih 3 SD. Masih 3 SD tapi berani untuk menyampaikannya, berarti kan ada di situ ditunjukkan bahwa dia orang yang bertanggung jawab terhadap barang-barang pribadinya. Dia bukan orang yang istilahnya eh kadang ya orang dengan hal-hal kayak itu tuh udah takut duluan. Ya, jadi mudah ditindas lah nanti takutnya gitu kan. Ternyata tidak seperti itu, walaupun yang lebih menonjolnya adalah kasih sayang, potensi kasih sayangnya, tapi ternyata dia mampu mempertahankan potensi eksistensinya gitu. Ini yang kita cari ya, karena kita mengusahakan ini harus muncul, harus seimbang antara eksistensinya dengan kasih sayangnya. Jadi dia di masyarakat akan jadi pribadi yang percaya diri gitu ya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya, itu luar biasa loh. Baru tahu juga ya. Nggak, tapi nggak. Tadi kan kemarin udah bilang ke saya, itu kan bilang gini, tapi nggak akan benerin. Ini kamu sama urusan sama temanmu. Dia bilang kan, tanggung jawab juga sama temanmu gimana gitu. Jangan sampai semua barang kita di rumah rusak gara-gara teman, terus kita yang ketempuhan semuanya gitu. Urus sama temanmu kan kayak gitu juga kan. Terus ada masukan lagi dari Umi, ternyata emang dikuatkan lagi. Ya dia beranikan diri ternyata ngomong sama temannya, juga baru tahu kabar yang ini terakhir baru tahu juga. Nah, emang artinya harus ada komunikasi yang lancar lah ya antara ya suami istri, ayah ibu dengan anak-anak juga, komunikasi yang nyaman, komunikasi yang hidup gitu ya, sehingga apa yang dirasakan anak itu bisa dikenali oleh orang tuanya, bisa dibantu diarahkan, bisa dibantu dicarikan solusinya gitu. Bukan sesuatu yang anak itu malah, ya sudahlah, nggak bisa nih ngobrol sama ayah nih, nggak bisa nih ngobrol sama Umi nih, udah aku simpan sendiri aja lah. Gitu. Yang terjadi malah terluka kan gitu ya. Yang anak-anak ini harusnya eksistensinya tinggi, malah menjadi hilang eksistensinya gitu. Yang harusnya dia pandai berkasih sayang, tinggi empatinya, malah menutup diri, nggak mau ketemu sama orang, pengennya di rumah saja gitu. Atau malah bukan di rumah, yang lebih tepatnya mengurung diri di kamar gitu. Nggak mau ketemu orang, nggak mau bersosialisasi. Kan kalau Jepang kan banyak ya orang-orang gitu yang apa ngunci di dalam kamar gitu. Jadi sampai orang tua itu pun ngantar makanan ke kamar, gitu. Nggak mau keluar kamar sama sekali. Itu banyak lah kisah-kisah seperti itu. Gitu. Menutup diri ya. Nah, ya kalau bahasa sekarang kan itu introvert gitu. Iya introvert sih, cuman ya nggak segitu-gitu juga gitu, bukan dimaklumi terus dibiarkan dia hidup dalam kondisi seperti itu gitu. Ya, ini harusnya digali ya kenapa karena itu bisa terjadi. Manusia adalah makhluk sosial gitu kan. Dia butuh bisa bersosialisasi. Nah, kalau sudah kita punya anak yang kayak gitu, gimana kita mau melepasnya keluar gitu kan? Nanti yang ada begitu dapat masalah pengen bunuh diri. Tadi orang tuanya udah meninggal, terus anaknya siapa gimana mau hidup gitu, ikutan meninggal juga gitu. Nanti jadi pribadi yang lemah ya kan. Ya kalau anak kita kan memang ada saatnya suka di kamar ya, tapi ya masih normal lah, masih keluar kamar, kumpul sama adik-adiknya, walaupun cuma untuk gangguin. Jadi kan kita juga di rumah itu kan ada interaksi, suka ngusilin adik-adiknya gitu ya. Sebenarnya itu kayak budaya ya, soalnya bukannya apa-apa. Kenapa Pak Ji ngusil? Salah satu gini ya, menguatkan mental anak sebenarnya. Salah satu cara untuk menguatkan mental anak, karena sekarang bulian di luar tuh luar biasa. Di luar lebih parah lagi sebenarnya. Lebih parah. Kita di rumah itu sebetulnya bukan membuli ya, tapi lebih melatih mental gitu kan. Melatih mental biar kalau ketemu orang-orang rese, mereka nggak akan udah tahan, udah kebal gitu. Jadi memang dari anak pertama sebenarnya, dari anak pertama itu dia banyak mengalami diusilin orang lah, dibetain orang, dijotekin orang. Apalagi kan anak pertama ini ya bisa dibilang ketika orang-orang seumur dia secara mental, secara pribadi gitu, secara secara kepintaran
kepintaran dia itu 2 tahun di atasnya. Jadi setiap stepnya, kedewasaannya tuh mentalnya segala macam. Jadi dia itu sering mengalami yang apa ya? Nggak cocok lah sama nggak teman-temannya. cocok dengan anak seusianya Anak gitu. seusianya. Nah ini membuat luka di dia gitu kan. Nah Susah untuk mengatasi ini, kita ajarin dia memang gimana caranya menghadapi segala macam problema kehidupan yang berharga ke depannya gitu. Itu yang selalu kita kuat-kuatin sama anak pertama. Karena anak pertama ini cobanya luar biasa. Luar biasa. Dia sampai SMP itu nggak punya kawan baik. Nah di SMP baru punya kawan baik, pisah pula. Karena dia harus belajar ke Kairo. Kawannya nggak bisa ikut karena memang tidak dapat izin dari keluarganya. Akhirnya berkawan lagi. Tapi sekarang ketika udah di level tingkat kuliah, baru dia ketemu teman-teman yang tingkat kedewasaan berpikirnya baru selevel sama dia. Itu baru di tingkat kuliah. Nah, dari kecil sampai dia menuju kuliah itu tidak ada yang klik gitu ya. Hanya satu orang paling ketika SMP aja. Nah, jadi cobaannya buat dia luar biasa. Sesama temennya dia dianggap, sesama seusianya dulu ya, dia dianggap nyebelin karena guru-guru sukanya sama dia, sementara ya istilahnya dia terlalu glowing lah ya ketika itu gitu kan. Disukai sama guru-guru, disukai sama adik kelas, tapi sama teman yang seusia dengan dia lebih ke dibenci karena istilahnya perhatian itu banyak ke dia jatuhnya, yang lain iri gitu ya, kayak gitu-gitulah. Itu jadi kita banyak sekali menguatkan di anak pertama ya. Itu luar biasa banget gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah dengan banyaknya ujian yang dihadapi sama anak pertama ini, makin sini dia malah makin bersinar dalam arti prestasinya, terus kedewasaannya itu semakin mantap gitu. Apa skill dia untuk menyayangi adik gitu, skill dia untuk bersilaturahmi, untuk istilahnya itu sudah level up banget gitu, udah upgrade gitu. Jadi ya pandai dia menjaga silaturahmi, menjaga sosialisasi juga gitu. Di sini sebenarnya kita asah dikit-dikit ya dari kecil ya. Jadi ketika dia dewasa nanti banyak orang yang sayang sama dia. Mungkin itu juga doa dari namanya juga ya kali ya. Ya kan? Kemarin kita kasih nama Cahaya Kasih Sayang. Cahaya Kasih Sayang. Jadi istilahnya ya kita berharap dia bakal disayang sama orang-orang yang berada di lingkungannya gitu loh. Nah, kembali lagi nih di rumah nih, usil-usilannya gitu ya. Ya, usilan rumah. Nah, memang abangnya usil banget, luar biasa gitu. Sebenarnya usil tuh banyak di rumah dia, ada bapaknya sendiri gitu kan, ada si abang, ada si kakak gitu, usilnya luar biasa. Mbahnya juga usil. Mbahnya usil, jadi emang turun-temurun gitu. Nah, cuman memang ketika adik-adiknya diusilin, kita sebagai orang tua juga emang selalu mendampingi gitu, nggak kita biarkan anak tuh terbuli di rumah, enggak, kita kuatkan, udah jawab ini aja, udah biarin aja gini-gini, nanti kita balas kayak gini-gini, kita ajarkan juga gitu. Tips-tipsnya ya. Tips-tipsnya. biar nggak bete, biar nggak mupeng. Jadi kayak Asma kemarin tuh kegencet sama Balkis di atas, sama Zainab di bawah. Ya Balkis sama Zainabnya kita kasih tahu, Asma juga kita kuatkan gimana cara supaya nggak ini gitu, nggak tertekan terus gitu. Ya alhamdulillah ketika dia ditekan atas bawah, malah jadi latihan sama dia kan, di sekolah dia malah jadi berani ngomong sama teman-teman, malah jadi kayak leadernya lah di sekolah tuh gitu kan. Walaupun dia sebenarnya tipenya bukan tipe leader kan Asma itu gitu. Tapi karena terasah sama kakak adiknya, ya dia mampu gitu untuk menunjukkan itu gitu. Karena ya kita juga kasih masukan terus kayak saya Gazi juga kan waktu mau masuk SMP itu kan, Gas kondisi lagi nggak baik-baik aja. Gazi kalau ada yang berani main fisik sama Gazi, hajarnya Gas, nanti masalah urusan sekolah sama sekolah urusan napi biar kami orang tua yang ngurus masalah itu. Kalau Gazi merasa nggak nyaman, dihajar balik aja gitu. Nah kayak gitu memang selalu kita dampingin gitu. Dan memang apa ya, standarnya kan tetap adalah syariat gitu ya. Kalau itu masih sesuai syariat, ya sudah kerjakan saja. Kalau melanggar syariat, ya jangan ditinggal gitu. Dulu pernah abang itu berteman, tapi teman ini nyebelin gitu kan, malah sering terbawa-bawa, abangnya jadi kurang bagus. Ya kita bilangin, bang kayaknya jangan berteman lagi deh sama dia gitu. Jangan terlalu dekat berteman sama dia, cukup kenal baik, cukup kenal biasa saja gitu. Ya dilakukan juga sama si abang gitu.
nggak terlalu sering nongkrong bareng lagi sama yang itu gitu di sekolah gitu. Nah jadi orang tua ya itu tadi harus mengamati juga teman permainan anaknya Heeh. ya, apakah mereka membawa pengaruh yang baik ya atau jadi buruk. orang tua itu mungkin jarang hadir di rumah gitu ya, tapi salah satu kan ada yang suka di rumah minimal misalnya istri di rumah gitu merhatikan. Nah terus kalau udah melihat ada tanda-tanda yang kurang jelas, kurang bagus, ya ceritalah sama suami gitu kan, cari solusinya apa. Nanti bisa kita kasih masukan ke anak. Jadi jangan sampai kesibukan kedua orang tua ini malah benar-benar anak itu kayak hidup sendiri gitu. Walaupun dia anak yang eksistensinya bagus gitu. Ya. Tetap saja harus ada perhatian dari orang tua, ada komunikasi yang bagus, ada pendampingan yang bagus dari orang tua, sehingga anak itu tidak merasa hidup sendiri gitu. Karena usianya itu emang belum layak untuk dia hidup sendiri gitu. Ketika di usia anak-anak sampai prabalik itu emang masih butuh sangat butuh pendampingan. Butuh pengarahan juga kan, Pengarahan, butuh dipandu gitu ya. Nah, kalau sudah masuk usia balik, oke lah, bisa kita katakan dia harusnya sudah mandiri, sudah lepas gitu. Nah, tapi tetap kita pantau gitu kan, tetap kita lihat dari kejauhan, ini bertemannya sama siapa, dia lagi ada masalah apa, dia lagi mikirkan yang bikin dia pusing tuh apa gitu. Iya, kadang-kadang anak kalau udah marah-marah di rumah tuh biasa ada masalah. Nah, Tinggal ketika ditanya dia aja. lagi bertingkah, dia pengen marah-marah, dia pulang ke rumah ngomel-ngomel panjang lebar, atau dia nggak ngomel tapi banting-banting pintu gitu kan, ya kita sebagai orang tua harus paham, ya pasti ada sesuatu gitu mah, bukan jangan langsung apa sih muntah-muntah marah-marah nggak jelas gitu. Ya kita harus mendekati dengan baik gitu. Apalagi kalau ada anak-anak usia Kurung-kurung ya. balik itu kan, ya ini satu lagi nih ya. Kadang orang tua pengen mendidik anak dengan keras. Oke, kita juga mendidik anak dengan keras. Tapi nggak terus-terusan keras gitu loh. Nah ini Ada momennya sebenarnya Iya. ya kan, harus tahu ada kapan harus usianya ditempatkan. anak itu dikerasin, ada usianya anak itu sudah menjadi sahabat, ada usianya anak itu teman ngobrol gitu. Nggak sepanjang hidupnya anak itu dikerasin nggak gitu loh. Kayak Dija itu, kayak waktu kecil itu kerasnya kayak gimana gitu. Sampai kadang mereka ngomel kan besar kan, kok adanya nggak sekeras kami dulu sih. Gitu. Sampai bang itu keluarnya masih ngomel gitu. Nggak enak kali hidup kalian sekarang gitu. Nah, ya ada perbedaan lah ya. Adik-adiknya kan udah banyak belajar di kakaknya, jadi nggak perlu dikasih juga. Jadi gitu. nggak apa potensinya nggak seheboh ketika kakak-kakaknya juga Iya. mereka. Jadi kita nggak mesti sekeras itu juga gitu loh. Nah, tapi ketika sudah masuk usia prabalik misalnya, ya nggak bisa lagi dikeras-kerasin kayak waktu dia masih usia anak-anak gitu. Harus sudah ada komunikasi itu yang lebih kepada teman main gitu, teman ngobrol gitu. Nah, apalagi ketika sudah usia balik, itu sudah harus ada rasa saling percaya, bukan hanya orang tua percaya pada anak, anak juga percaya sama orang tua. Jadi saling pengertian, saling percaya karena ini sudah sama-sama makhluk dewasa dua-duanya gitu loh. Walaupun ayah anak, ibu anak, tapi sama-sama orang dewasa yang level kepercayaan itu harus sudah satu level gitu. Nah, kalau ini nggak dapat kita lakukan, ya yakinlah anak pasti malas mau pulang gitu. Malas mau ke rumah tuh males gitu. Ah, paling di rumah diremehin lagi sama ibu gitu. Paling di marah-marah lagi sama ibu, nggak dianggap punya sesuatu sama ibu gitu. Dianggap makhluk rendahan gitu sama ibu gitu misalnya gitu kan. Ya pastilah males gitu, mau keluar kamar males, mau ngapa-ngapain males gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian orang tua. Boleh keras sama anak, tapi bukan seumur hidup anak itu dikerasin, enggak gitu. Harus ada batas usianya yang dia harusnya sudah menjadi orang yang kita bisa komunikasi dengan baik sama dia gitu. Nah, ini mungkin poin-poin yang sering terjadi di rumah. Pertama tadi ayah ibu tidak sekata, terus yang kedua itu tadi anak terlalu cepat dianggap dewasa gitu kan. Terus ketiga, komunikasi yang tidak lancar di rumah gitu. Sehingga orang tua itu gagal dalam masalah tahapan keras, tahapan pendampingan, tahapan mendidik, tahapan menjadi teman diskusi. Nah, ketika gagal di sana ya akhirnya anak merasa mending nggak usah pulang deh.
Nah, ini mungkin yang Cari kenyamanan dia akhirnya di cari luar. kenyamanan di luar. Entah dia nginep di rumah kawannya berhari-hari ya kan, atau mungkin dia cari kegiatan entah kemana-kemana gitu. Pulang sampai di rumah malam jam tidur doang, pagi udah pergi lagi. Ada yang tipikal yang seperti itu. Nah, ini kan memang kalau kita lihat secara mesin hati memang paling dominan itu adalah di mesin hati kasih sayang ya. Mm-mm. Yang harus benar-benar Ya terbangun betul, dengan harus baik. dipenuhi Ya. dengan baik ya. Nah, dengan berbekal kasih sayang inilah kita kuatkan eksistensi anak, kita timbulkan ketaatannya kepada Allah, penghambaannya gitu. Dengan berbekal kasih sayang inilah kita seimbangkan nih semuanya. Sehingga ketika anak itu mau masuk pondok gitu, mau berangkat Mau jauh sekolahnya. sekolah jauh gitu. Atau Dia cuman- sudah punya bekal eksistensi yang bagus, dia sudah punya rasa nyaman disayang orang tuanya walaupun harus pergi jauh, dia sudah punya aturan kehidupan yang pasti Jelas. benar, syariat Islam gitu. Yang dia bisa hidup dengan syariat Islam itu dimanapun gitu. Dia nggak bingung lagi ini benar apa salah, karena benar salah syariat Islam itu kan udah hakiki, udah fix gitu. Bisa dia terapkan dimanapun, sehingga menjadi standar yang berlaku dimanapun. Dia bisa pakai ini untuk menjalani kehidupannya dimanapun. Mm-mm. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada diri anak kita, sehingga anak itu ngerasa nyaman ketemu orang tuanya. Ya, jadi Kan malah ketemu orang tua tuh istilahnya jadi tempat ngecas lagi gitu kan. Jadi ketika dia pulang, dia merasa inilah tempat aku ngecas lagi semuanya. Kasih sayang yang mungkin sudah terkuras di luar gitu kan, udah sekian lama gitu, entah dia beraktivitas harian atau mungkin sekolah di luar jauh gitu kan, pulang ke rumah untuk ngecas kasih sayang. Kenapa? Biar dia bisa kuat lagi menghadapi cobaan di luar. Karena sekarang ini ya, cobaan di luar nih luar biasa gitu. Dengan LGBT-nya lah, dengan bully-buliannya lah, kasus-kasus di luar ini. Belum lagi dengan istilahnya level status sosial misalnya kan, itu bisa jadi alasan orang untuk membuli kan. Nah, di situ kita ya itu harus menguatkan anak-anak ya, secara kasih sayang dipenuhkan semuanya. Jadi dia memiliki kepercayaan diri, kemandirian yang tinggi juga gitu. ya peluang anak terluka di luar itu kan sangat besar ya. Oh, berarti besar ya, sangat banget. besar sekali. Jangan sampai malah sudah terluka duluan di rumah gitu ya. Udahlah di rumah terluka, pergi keluar rumah terluka lagi gitu ya. Udah tomang camping aja udah itu. Di dalam rumah terluka, di luar rumah terluka gitu. Nah, ini yang kita pengen hindari ya. Jadi kita jangan sampai anak itu di rumah terluka. Kita jadikan anak-anak ini benar-benar anak yang sehat secara mentalnya, secara kasih sayangnya, secara ketaatannya, sehingga ketika dia keluar, justru ketika itu semua sehat, gitu, kuat, gitu. Ketika dia keluar malah nggak gampang terluka jadinya. Silakan kena luka gores sedikit, santai aja. Ya, Kena tersinggung nggak sedikit, terlalu aduh inilah, nggak nggak usah terlalu dibaperin berdampak, gitu kan. Kadang-kadang memang itu ya kan, apalagi mungkin anak-anak sekarang ya, anak-anak generasi strawberry yang mudah tersinggung, yang mudah langsung merajuk gitu kan. Nah itu ya jangan sampai gitu anak-anak kita walaupun berada di generasi strawberry tapi tidak berperilaku seperti itu. Istilahnya kalau cuman tersinggung-singgung dikit ya ambil aja nilai positifnya, jangan sampai baper gitu, karena ya itu biasanya kalau itu bisa menghambat kemajuan kita. Soalnya kalau kita mudah tersinggung, mudah patah hati, mudah sakit hati, itu bisa menghambat prestasi kita, menghambat rezeki pun bisa gitu. Jadi ya kuatkanlah anak di situ, cukupkanlah kasih sayangnya, sehingga mereka istilahnya dan hal-hal yang remeh-temeh di luar itu nggak akan begitu terpengaruh lah. Ya, jadi itu ya yang pengen kita share sama orang tua. Mungkin ya sebenarnya kita pun kan baru satu yang benar-benar jauh ya. Yang dua pun pernah mondok, tapi yang satu lagi balik ke rumah, yang satu mondok ya nggak jauh-jauh banget gitu, tiap bulan masih pulang ya. Tapi sudah banyak yang bisa kita pelajari. Termasuk sebenarnya ada satu anak ini yang dalam pandangan gitu sebenarnya dia akan lebih mandiri kalau emang jauh dari orang tuanya. Ada tipe yang seperti itu memang. Di rumah tuh malah pengen itu dimanja aja gitu. Santai. Tapi kalau udah keluar rumah, kita mandiri kadang betul. dapat kabar dari guru-gurunya, dari orang yang kenal sama dia tuh, wow gitu loh. Kayak bukan yang di rumah.
Lama sambil rumah kayak gini. Kalau di rumah pengennya dibayiin ya Kayak kan. saking nyamannya di rumah gitu kan. Pengennya tuh yang dimanja-manja lagi kayak waktu kecil gitu. Pengennya tuh yang dilayanin lagi kayak waktu kecil. Ya sudahlah gitu. Kita isi aja kasih sayangnya. Karena kita juga yakin sebenarnya kalau dia udah keluar dari rumah, dia pergi lagi keluar sana, kita yakin dia kuat. bisa gitu. Dia kuat, dia bisa. Bahkan dia bisa jadi teladan ya. Ya. Jadi Tapi kita kalau juga di rumah jangan tanya. Kalau di rumah memang kadang nyebelin luar biasa gitu. memang dengan istilahnya tingkahnya dia gitu. bilang lepas topeng lah katanya katanya gitu ya. Maksudnya dalam artian dia pengen di rumah itu apa adanya, pengen merasa senyaman-nyamannya. Ya bahasa di Jawa itu kan mandiri. Apa itu di rumah malah mandiri? Gak ada cerita mandiri di rumah. Saking nyamannya mereka di rumah. Tuh, dia sebenarnya menunjukkan potensi berkasih sayang Ya. sebetulnya. Dia butuh dikasih sayangi banyak gitu ya. Ya oke lah kita jalani. Jadi ini ya penting juga pandangan orang tua terhadap anak-anak yang punya tipikal yang seperti ini untuk positive thinking. Jangan sampai orang tua itu ngelihat anak seperti ini dibilangnya lah anak durhaka lah, dibilangnya lah anak yang enggak mau menolong, enggak juga gitu. Kita harus tahu nih sisi positifnya anak itu di mana gitu. Karena apa yang jadi prasangka orang tua atau apa yang diomongkan orang tua bisa jadi doa gitu. Jadi yang kita lihat adalah oh ini potensi berkasih sayang dia sedang menunjukkan potensinya gitu. Jadi tidak akan ada rasa yang kesal, tidak akan ada rasa yang jutek, tidak akan ada rasa yang mangkal gitu ketika melihat kondisi yang tidak sesuai harapan orang tua gitu. Akan lebih memaklumi, akan lebih ikhlas gitu loh. Jadi memang harus kenal anaknya kayak gimana. Betul, Gitu ya. tipikal anak harus dikenal gitu. Kenapa dia bersikap seperti itu? Karena dia punya alasan-alasan tersendiri. Bisa jadi mungkin masa lalunya yang lingkungan luar mungkin sering mengecewakan dia kan ketika kecil. Kita juga udah tahu sendiri ya kan, kayak mana dia kecewa dengan lingkungannya waktu itu. Kenapa dia bisa bersikap seperti ini? Itu yang menjadi backgroundnya, tingkahnya seperti sekarang, itu dimaklumi saja. Karena ya nggak semua sesuai harapan kita gitu ya. Itu yang penting ya. Kita selalu harus ya istilahnya memahami bahwa apa yang terjadi di sekitar kita itu belum tentu sesuai dengan harapan kita. Ada maksud Allah kenapa itu terjadi untuk kita gitu. Nah, di situ aja. Jadi kita akan banyak-banyak bersyukur gitu. Ya kalau anak-anak lain mungkin kejadiannya udah macam-macam tuh ya, mengurung diri lah, yang keluar bergaul entah sama begajul-begajul lah istilahnya gitu ya, ntar sama kawan yang kayak gimana gitu ya. Jadi ya masih banyak bersyukur ketika anak kita itu hanya ingin dipenuhkan kasih sayangnya di rumah saja, nggak nyari di luar gitu. Itulah yang penting gitu. Itu sebenarnya udah poinnya sangat plus sekali sebenarnya. Anak pengen manja-manja di rumah gitu. Udah usia 20 pengen manja-manja di rumah gitu. Ya udah manja-manja aja gitu. Oh dia nggak akan selamanya di rumah gitu. Selama dalam batas kewajaran kan, Ya, bukan ya istilahnya bukan yang manjang lunjak juga ya, kan, tetap batasan biasa syariat aja. kan, batasan syariat. Betul, Kalau batasan nggak melanggar syariat. syariat ya udah nikmatin aja gitu. Soalnya ada juga yang pengen manja-manja tapi rupanya ngelunjak lah istilahnya. Kalau nggak ada motor aku nggak mau sekolah. Nah, kalau itu nggak Kalau benar itu. bisa nggak dikasih duit jajan, aku nggak mau keluar rumah. Kan ada yang kayak gitu juga kan. Kalau masih dalam batas hal yang wajar ya nggak masalah gitu. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mohani? Hani. Mihani? Hani. Mak. Jadi ya istilahnya itu aja sih. Ketika kita ingin anak kita mandiri, kita ingin anak kita menjadi anak yang istilahnya memiliki kepercayaan yang tinggi, ya jangan lupa maka tangki kasih sayang dia harus dipenuhin gitu. Apa yang menjadi kebutuhan dia harus dipenuhi dan itu nanti jadi cikal bakal ya kepercayaan dia terhadap orang tua juga gitu. Gitu aja sih. Jadi memang sebenarnya tidak ada yang lebih baik antara eksistensi, kasih sayang dan penghambaan. Gitu ya. Dalam beberapa hal penghambaan sangat penting. Tapi hanya fokus di penghambaan, kasih sayang malah bisa tercederai gitu. Nah, kasih sayang terus-terusan, anak malah jadi tidak mandiri misalnya, nggak bisa juga. Gitu. Nah, artinya memang harus ada keseimbangan terus-menerus ketika kita mengasuh anak. Eksistensi harus kita baguskan, percaya diri harus kita baguskan, kasih sayang juga
udah jangan Minta nanggung nih masalah pelukan. kasih sayang gitu ya, walaupun lagi masanya keras sama anak gitu, dalam apa rentang waktu yang harus dikeraskan, tapi tetap dengan penuh kasih sayang gitu, bukan malah dengan kebencian gitu kan. Apalagi ketika anak itu sudah di masa yang menjadi teman ngobrol segala macam gitu, kasih sayang itu harus lebih kelihatan lagi dari orang tua. Dan penghambaan, ketaatan gitu ya. Ini harus terus masuk dari kecil, bagaimana anak selalu kita arahkan sesuai dengan syariat, selalu kita jadikan syariat sebagai standar, anak boleh berbuat apa, boleh apa yang harus ditinggalkan oleh anak. Nah, itu yang selama ini kita terapkan. Kita masih punya 3 lagi nih, satu udah mau berangkat juga ke pondok, ada 2 lagi nih yang kecil-kecil, satu kondisinya cukup spesial gitu ya. Ya semoga kita berhasil lah ya, jangan sampai ada anak-anak yang minimal di rumah kita yang tercederai mesin hatinya. Cukup Bu? Insya Allah. Cukup Mak? Pasti panggilannya Mak ya? Kan Mak super. Mami. Mami. Tumbal itu semua dipanggil. Ya kita 1 jam lagi ternyata kita hari ini ya. Masya Allah. Ya kerasa ya. Enak ya ngobrol dulu ya 1 jam. Dia masih terbayang-bayang dengan dia harus Oma. siaran sendiri. Kondisinya waktu itu uminya lagi sakit gigi ya kalau nggak salah ya. Ya kita cukupkan untuk bincang hati kita kali